Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Asri. Oke, kita lihat pergerakan saham Asri masih menarik ya teman-teman ya. Dia strong uptrend, dia mau bertahan di atas garis MA 200 teman-teman. Dan kalau kita amati kenaikan saham Asri ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Selama pergerakan saham Asri masih ada di atas garis MA 200, ini masih cukup menarik teman-teman ya. Karena dia masih berpotensi untuk kembali menguat teman-teman. Jadi MA 200 saat ini berfungsi sebagai support kuat ya teman-teman ya. Oke. Pada hari ini dia berhasil menguat 5,26% dan pada saat market berjalan dia sempat ada di harga tertingginya teman-teman, di harga 187. Oke. Kita tandai 187 ini merupakan area resistance ya teman-teman ya. Namun pada saat market close dia ditutup di harga 180 teman-teman. Kita coba membuat area resistance saham Asri terdekat. Oke, area resistance terdekat di 182 hingga 187 teman-teman ya. Oke, ini target kenaikan untuk saham Asri. Kalau misalkan area 187 ini berhasil di break ke atas, maka Asri akan berpotensi dia akan kembali menguat dan tentunya dia akan menguji area resistance berikutnya. Kita coba kasih tanda. Oke. Oke, targetnya kalau 187 berhasil di break ke atas, maka dia akan berpotensi menguji area harga di 191 hingga 196 teman-teman. Oke, namun sebaliknya kalau misalkan area harga 187 ini dia gagal untuk nembus ke atas, maka dia akan berpotensi koreksi ya teman-teman. Nah, tentunya pada saat koreksi dia akan menguji area support teman-teman ya. Kita lihat di sini ada area support di harga kisaran 170-an teman-teman ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham Asri bisa memanfaatkan area support terdekat. Namun kalau misalnya kita lihat seperti ini, teman-teman bisa memanfaatkan untuk trading cepat ya teman-teman ya. Dan targetnya di area harga kisar 182 hingga 187 teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing hari ini. Kalau kita amati tanggal 13 April, asing masih melakukan net buy. Oke, kita coba kita lihat di broker transaksi. Ini ada distribusi ya teman-teman ya, yang dilakukan oleh broker dengan kode GR teman-teman. Oke, namun secara analisa teknikal ini masih cukup menarik teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode Axio. Oke, Axio hari ini bertahan di atas garis MA 20. Dia berhasil close di atas area MA 20 ya teman-teman ya. Ini tentunya menarik dan kalau kita amati kenaikan saham Axio ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Oke, selama pergerakan harga saham Axio masih bertahan di atas harga di kisaran harga 138 atau di atas area garis support MA 20, maka dia akan berpotensi menguat dan tentunya dia akan menguji area resistance. Resistance terdekat untuk saham Axio, oke, kita kasih tanda di kisaran harga 152 hingga 161 teman-teman ya. Ini target kenaikan dari pergerakan saham Axio teman-teman. Oke. Namun sebaliknya kalau misalkan besok dia gagal bertahan di atas garis MA 20, maka ini cukup berisiko ya teman-teman ya. Dia akan cenderung bergerak turun dan tren akan kembali lagi menjadi downtrend teman-teman. Jadi kuncinya ada di garis MA 20. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin trading di saham Axio, teman-teman bisa memanfaatkan ada area support di kisaran harga 138 hingga 140 teman-teman ya. Oke. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk Axio. Oke, kalau kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita coba cek di 4 broker teratas. Ini ada RGIN, PS dan SH yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 138 hingga 143. Oke, untuk transaksi asing ini ada net sell. Oke, next kemudian ada saham dan kode BNPA. Oke, BNPA hari ini tepat close di area MA 20 ya teman-teman ya. Oke. Oke. Kalau misalnya kita melihat candle seperti ini, ada ekor panjang di atas, ini menandakan masih ada tekanan jual yang cukup tinggi teman-teman ya. Dan pada hari ini dia berhasil menguat 9,09% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume.
Ini masih cukup menarik ya teman-teman ya untuk fast trade dengan target di kisaran harga 730-an teman-teman. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin swing trade di saham BNPA, teman-teman bisa menunggu konfirmasi dia berhasil close di atas area MA20. Misalkan besok ditutup di harga 670 ya, ini tentunya masih menarik teman-teman ya. Jadi kalau dia ditutup di atas garis MA20, dia masih berpotensi kembali menguat teman-teman. Dan targetnya di area harga kisaran 735-an teman-teman. Nah, kalau misalkan area 735 ini berhasil di break, maka dia berpotensi melanjutkan penguatannya kembali, dan kalau kita lihat sini ada area resistance MA60 di kisaran harga 830 teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan masih ada di atas garis MA20 ini masih cukup menarik, dia masih berpotensi menguat. Namun sebaliknya kalau besok dia gagal bertahan di atas garis MA20, maka dia akan cenderung turun ya teman-teman ya, dan secara tren dia akan menjadi downtrend. Dan tentunya kalau misalkan dia jebol dari MA20, maka MA20 yang awalnya dia support, dia berfungsi sebagai resistance teman-teman. Oke. Jadi ada dua option, teman-teman bisa melakukan fast trade di saham BNPA, atau bisa entry buy pada saat dia benar-benar confirm close di atas garis MA20 teman-teman. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk BNPA. Kalau kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Oke, di transaksi asing hari ini ada net buy. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BTPS. Oke, masih sektor perbankan. Oke, BTPS ini menarik teman-teman ya. Secara pergerakan tren ini dia uptrend. BTPS mampu bertahan di atas garis MA20 teman-teman. Dan kalau kita lihat ini dia sempat menyentuh area MA5, dan pada saat dia menyentuh MA5 harga cenderung dipantulkan ke atas. Hari ini dia berhasil menguat 3,8%, dan penguatan harga dari saham BTPS ini terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Tentunya ini menarik, dan ini masih berpotensi dia akan kembali menguat teman-teman ya. Targetnya di area resistance MA60 teman-teman, di area harga di 2360. Oke. Ini target terdekat untuk saham BTPS. Jadi selama pergerakan saham BTPS masih ada di atas garis MA20 dan MA5, ini masih cukup oke ya teman-teman ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham BTPS, bisa manfaatkan ada area support di MA5 ini teman-teman, MA5 dan MA20. Kita coba ukur antara MA5 dan MA20. Kalau kita hitung terdapat 2 persenan teman-teman ya. Jadi ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Untuk BTPS dia masih ada di area buy-nya teman-teman. Oke. Jadi kita bisa amati besok. Kalau misalkan dia berhasil close di atas garis MA60, misalkan dia besok ditutup di harga 2380-an. Nah, ini tentunya akan menjadi lebih menarik teman-teman, karena dia berpotensi akan kembali menguat, dan penguatannya dia akan menguji area resistance selanjutnya di area harga 2560 teman-teman. Ini kita lihat ada area garis MA100 teman-teman ya. Oke. Namun kita bisa amati resistance terdekat dulu teman-teman ya, di MA60 ini teman-teman. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk saham BTPS. Oke. Ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di top 2 broker paling atas ini ada CC dan Kaset yang melakukan akumulasi di harga rata-rata kisaran 2297 hingga 2314 teman-teman. Oke. Kalau kita amati di transaksi asing hari ini melakukan net buy. Oke, dengan jumlah yang lumayan banyak ya teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik teman-teman ini. Mudah-mudahan besok BTPS mampu melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan DGIK. Oke, DGIK ini juga menarik. Hari ini dia berhasil menguat 8,7% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara pergerakan tren ini strong uptrend ya teman-teman ya. Dia berhasil break dari area MA20 dan MA200. Dan saat ini dia ditutup di harga 124 di area garis support MA100 teman-teman. Oke. Jadi target terdekat untuk kenaikan DGIK ini di area garis MA60 di kisaran harga 127 teman-teman ya. Oke, kalau misalkan besok atau 27 berhasil di break, maka
dia akan berpotensi kembali menguat dan menguji area resistance di harga 141 teman-teman. Oke. Ini masih cukup menarik ya teman-teman ya untuk pergerakan saham DGIK. Oke. Jadi selama pergerakan saham DGIK ini masih bertahan di atas garis MA20, ini kita lihat MA20 ini adalah area support teman-teman ya, support kuat ini. Maka ini masih cukup menarik teman-teman. Namun sebaliknya, kalau pergerakan saham DGIK ini dia jebol dari garis MA20, maka ini berisiko harga akan turun dan tren akan berubah menjadi downtrend. Biasanya kalau misalkan harga udah jebol dari garis MA20 ini untuk kembali menguati memang agak perlu proses ya teman-teman ya, agak berat karena bisa jadi MA20 jadi resisten kuat teman-teman. Namun kalau kita lihat seperti ini masih cukup menarik teman-teman ya, ada potensi DG ini masih berpotensi menguat di open market besok teman-teman. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk DGIK. Kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya, ada broker CP dan AI yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 119 hingga 121 teman-teman. Untuk transaksi asing, kita bisa melihat dari tanggal 12 dan 13 ini asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Ini menarik teman-teman ya untuk pergerakan saham DGIK. Oke. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk scalping teman-teman ya, atau entry. Kita bisa melihat ini ada area support di garis MA100 di kisaran harga 123-an teman-teman. Oke, mudah-mudahan DGIK besok mampu untuk kembali menguat teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.